Situasi atau perekonomian kita sedang tidak baik-baik saja ya begitu ya. Karena kalau kita lihat saat ini daya beli masyarakat ini tengah turun, tapi ada rencana dari pemerintah untuk menaikkan PPN 12%. Dan ini kayaknya lagi dibahas banget nih ya di media sosial, bahkan dalam percakapan kita sehari-hari. Gimana nih nanti ya kalau PPN naik 12% begitu ya. Nah, tapi sebagai financial expert dari CNBC Indonesia begitu ya, bagaimana pandangan Anda terkait dengan adanya rencana kenaikan PPN 12% dan juga akan ada juga amnesty ya, tax amnesty ini. Nah, bagaimana Anda melihat apakah ini nantinya akan terjadi ketimpangan atau seperti apa sih? Ini seperti kontradiktif ya, yang kelas menengah ke bawahnya dipaksa untuk naik, tapi yang orang super kayanya dapat pengampunan gitu ya. Seperti yang sudah disinggung juga tadi sama Kak Shinta, sebenarnya kan kalau melihat ini sudah urgent belum sih dilakukan kenaikan sampai ke 12% ini, karena kita tahu efek dari pandemi COVID-19 itu banyak sekali sektor dan juga golongan masyarakat menengah dan juga calon menengah itu terdampak pada inflasi ya beberapa tahun terakhir yang mengalami peningkatan sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat itu sendiri. Dan kita tahu nih Kak Shinta, jadi kalau di Indonesia 84% dari total konsumsi nasional itu disumbang oleh masyarakat kelas menengah dan juga calon masyarakat kelas menengah. Jadi kebayang dong kalau misalnya nanti PPN-nya naik 1% ke angka 12%, tentunya ini akan jadi membuat beban yang bertambah di kelas menengah ini. Kenapa? Karena mereka ini kan golongan-golongan yang mungkin secara pendapatan banyak yang beberapa tahun terakhir itu tidak terjadi peningkatan pendapatan, tapi harga bahan bakunya naik, tapi nggak dapat bansos juga gitu. Sedangkan kalau misalnya orang-orang yang super kayanya ini dikasih pengampunan terus, gimana yang orang-orang super kayanya ini mau taat pajak gitu. Baik, nah ngomongin soal beban, ini kan tadi sampaikan bahwa kayaknya nih bebannya akan bertambah begitu ya, khususnya mungkin untuk kelas menengah dan juga calon menengah, kelas menengah yang turun kelas begitu ya, dan juga mungkin kelas yang perlu bantuan gitu ya. Nah, tapi kalau membahas mengenai dampak ini, kita kan bisa mengira-ngira ya, atau akan ada proyeksi gitu ya terkait dengan kenaikan PPN 12% ini. Dampak yang akan paling terasa atau dampak yang paling signifikan begitu ya terkait dengan kenaikan PPN 12% ini. Gimana sih, apakah ini juga akan memperparah kesenjangan ekonomi atau seperti ini? Kan berarti nanti akan ada yang mungkin kelas yang kaya akan semakin kaya begitu ya. Karena pengampunan. Iya, kelas yang ya tadi ya boleh dibilang ini banyak yang kayaknya semakin turun kelas. Bahkan sekarang banyak yang kelas makan tabungan, udah bukan lagi mantap gitu. Karena bagaimana tanggapannya menurut Olive? Oke, jadi kalau kita melihat seakan-akan kenaikan 1% ini terlihat kecil, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin secara pengeluaran keseluruhan nih, katakanlah di satu keluarga gitu ya, pengeluaran bulanannya misalnya 5 juta nih Kak Shinta. Dengan kenaikan pengeluaran 50% karena PPN, 1% karena PPN, itu berarti naiknya dari 5 juta per bulan bisa mengalami peningkatan pengeluaran 50.000. Nah 50.000 ini sebelumnya mungkin ya bisa dipakai misalnya untuk beli 3 kilo beras atau juga misalnya 1 ekor ayam atau apapun itu. Tapi ketika misalnya PPN-nya naik, akhirnya sebuah keluarga harus mengalokasikan 50.000 lebih banyak gitu setiap bulannya. Tentunya ini akan berdampak, ada aspek-aspek lain pada pola pengeluarannya yang akan menurun kualitasnya. Atau misalnya seorang anak yang mereka menanggung kedua orang tuanya gitu ya secara finansial. Mungkin aja tadinya dari pengeluaran 5 juta 50.000-nya untuk bayar BPJS orang tua. Tapi gara-gara PPN naik sehingga pengeluaran harus meningkat, ini membuat jadinya BPJS kesehatan orang tuanya malah jadi terancam tidak terbayarkan ke depannya, seperti itu. Selain itu adalah ketika PPN itu mengalami kenaikan, ini juga akan mempengaruhi daya beli terutama untuk barang-barang sekunder ya. Barang-barang sekunder itu seperti kosmetik, skincare, kendaraan dan lain-lain. Mungkin ada sobat cuan yang berpikir, oh ya nggak apa-apa, yang beli itu kan biasanya juga orang kaya. Nanti dulu nih, dampaknya adalah kalau misalnya pembelian itu turun di sebuah perusahaan atau revenue itu turun, tentu perusahaan nantinya akan perlu melakukan yang namanya efisiensi, dan akan sangat berbahaya apabila efisiensi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan karena daya beli masyarakat itu turun adalah PHK, ini nantinya akan menyebabkan efek domino. Jadi ini dampaknya cukup panjang begitu. Tapi di tengah situasi yang saat ini kan sebetulnya belum ditok ya begitu, masih ada harapan nih, semoga mungkin ya bagi sebagian kalangan ini
kalau bisa dibatalin deh atau ditunda dulu ya. semoga ya. Seberapa penting sih, seberapa urgent begitu ya PPN 12% ini harus dinaikkan gitu ya. Tapi membahas mengenai, kita bicara yang jika nanti ternyata memang harus terjadi gitu ya kenaikan PPN 12%. Langkah apa sih yang harus dilakukan ya? Atau artinya cara-cara seperti apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat kelas-kelas tertentu agar tetap bisa dalam tanda kutip melanjutkan hidup di tengah harga bahan pokok yang naik atau serba mahal begitu. Seperti apa sih, Ci Olive? Kayaknya masyarakat kita juga sudah cukup kenyang untuk terus diingetin untuk selalu berhemat gitu ya. Hampir setiap minggu kayaknya. Gimana mau berhemat? Gak ada lagi yang bisa dihemat. Gak ada lagi yang bisa gitu. dihemat gitu kan. Nah makanya selain berhemat itu sendiri, coba kita untuk lebih aware lagi untuk memperhatikan terkait dengan diskon-diskon, cashback, memanfaatkan voucher dan sebagainya, dan juga menjaga barang yang sudah kita punya, Kak Sinta. Jadi ibaratnya ya, daripada misalnya kita nanti dipaksakan untuk membeli sebuah barang baru, lebih baik barang-barang elektronik nih misalnya yang ada di rumah, kita coba untuk cek lagi kalau misalnya masih ada garansinya, untuk coba dicek sama teknisinya. Kenapa? Semakin awet barang ini tentunya akan membuat kita terhindar dari keluar uang di kemudian hari. Ini karena aku lagi ada pengalaman di rumah kulkasnya rusak gitu ya. Kebayang dong kalau misalnya nanti di tengah jalan ketika PPN ini naik, tiba-tiba ada pengeluaran dadakan karena elektronik kita itu rusak. Akhirnya kita harus keluar uang lebih gitu ya. Jadi dari sekarang dirawat juga barang-barangnya dan juga kendaraannya. Jadi jangan sampai Jangan sampai nunggu rusak ya. Betul, jangan sampai nunggu rusak dan jangan sampai barang-barang misalnya seperti kendaraan yang nggak pernah kita servis ini justru membuat kita celaka dan akhirnya memaksa kita untuk harus keluar uang lebih. mengeluarkan Betul dana sekali. tambahan gitu ya.